Koordinasi antara lintas sektor kementerian juga sudah dilakukan, kawasan ekonomi khusus juga sudah dibangun. Nah, pertanyaannya kepada Pak Paul, dengan begitu banyak sekali prospek dalam pengembangan industri EV, ini kan kita sudah lama sekali ya melakukan hilirisasi, tapi pertanyaan yang selalu digulirkan ini dalam belakangan ini adalah kapan sih kita sebetulnya bisa naik kelas dari hilirisasi kemudian ke industrialisasi agar nantinya memang tercipta nilai tambah lagi nih untuk pengembangan ekosistem industri EV kita. Terima kasih Mbak. Salah satu permasalahan kita memang yang ada saat ini ya, deindustrialisasi muncul ya, yang selalu kita lihat gitu. Nah, dalam kaitan regulasi sebenarnya pemerintah sudah cukup banyak meregulasi ya. Insentifnya seperti yang dikatakan Pak Edwin tadi kan memang sudah cukup banyak. Tapi ada banyak hal yang lain-lain. Yang misalnya, kalau Pak Edwin bilang kalau di kawasan industri banyak hal yang bisa dimudahkan gitu ya. Tapi banyak hal juga di tempat lain yang kita mengeluarkan biaya yang sebenarnya bukan biaya resmi. Ini kan menjadi satu permasalahan kan ya. Waktu itu pernah ada satu kejadian di Sulawesi atau apa itu yang datang preman yang minta duit gitu ya. Itu kan menjadi hambatan di dalam industri gitu loh. Kemudian satu hal yang kedua itu adalah pada saat kita bicara industri berarti kita harus cari market, kemana kita akan jual produknya gitu. Di internasional terutama di Uni Eropa itu kan sekarang mulai berlaku namanya Carbon Border Adjustment Mechanism. Jadi kalau kita memproduksi dengan emisi tinggi, maka kita akan kena charge tambahan. Emisi tinggi itu dari mana? Ya, terutama itu dari pembangkit listrik gitu loh. Jadi pada saat itu terjadi kita harus bayar ekstra sehingga produk kita itu tidak akan kompetitif. Nah, jadi ini menjadi hambatan bagi kita sebenarnya. Bayangkan kalau ada satu perusahaan atau katakanlah perusahaan seperti Nike, Adidas dan segala macam itu, mereka itu kan nggak punya produksi sendiri, tapi supplier yang memproduksi untuk mereka. Kalau produk emissions dari sepatu atau barang-barang yang diproduksi di Indonesia lebih tinggi dari yang di negara lain, itu mereka tidak akan beli dari Indonesia. Itu masalah bagi kita. Karena itu kan berarti kalau nggak ada market, nggak ada tenaga, nggak ada produksi, nggak ada tenaga kerja, kehilangan pekerjaan. Ini yang jadi masalah bagi kita. Jadi bagaimana kita bisa mendorong supaya emisi dari sumber energi kita itu bisa berkurang. Nah, kaitan tadi dengan EV gitu ya. Contohnya orang misalnya selalu kritik, kita pakai EV kan emisinya tetap aja tinggi karena energi yang digunakan itu dari pembangkit batu bara. Ya, tapi kan orang pakai EV itu kan bukan semata-mata untuk emisi ya, tapi juga polusi. Ini polusi itu menjadi tugas besarnya beliau ini di Transjakarta gitu. Tapi tetap kita harus berpikir ke arah bagaimana kita bisa lebih katakanlah memproduksi energi dengan rendah emisi. Itulah tugasnya Bapak ini dari PLN gitu kan, dan itu ada di RUPTL yang dari sisi energi terbarukan sebenarnya peningkatannya cukup besar, tinggal bagaimana mengimplementasikan. Jadi sumber energi menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari transisi energi, termasuk di EV, dan ada satu lagi sebenarnya kaitan dengan EV. Ada psychological barrier dari masyarakat terkait dengan penggunaan EV. Ada berita tentang katakanlah kebakaran mobil itu kan, ada kejadian itu ada. Kemudian bagaimana kalau banjir, apalagi di daerah-daerah Jakarta, kalau ternyata nanti banjir gimana mobil saya terbakar gitu ya. Ada masalah-masalah non teknis, masalah psikologikal yang sebenarnya perlu diatasi. Dan ini sebenarnya salah satu hambatan kenapa katakanlah penggunaan mobil listrik itu meskipun sudah banyak didukung oleh pemerintah tidak semaksimal apa yang kita bayangkan. Terima kasih. Baik, langsung saja ini menyambung jawaban yang tadi sudah disampaikan oleh Pak